Ya, puji Tuhan. Sekali lagi selamat datang, terutamanya bagi mereka yang baru menyertai kita, baru join kita lewat Facebook Live. Anda juga boleh mengikuti kita terus atau follow up kita di dalam YouTube channel. Typekan saja Pastor Carlos Sokobos dan subscribe kepada channel kita supaya Anda boleh mendapatkan khotbah-khotbah pelajaran yang baru lewat YouTube. Dan juga Anda boleh kongsikan kepada teman-teman Anda. Ya, kadang-kadang kita tidak begitu bagus dalam berkongsi ya firman Tuhan, mungkin mengajar, berkhotbah. Tapi kita boleh sharekan video-video khotbah atau firman Tuhan yang sudah ada di dalam YouTube ya. Jadi kalau Anda diberkati dengan firman Tuhan ini, Anda boleh sharekan kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, atau Anda ingat seorang yang berada dalam satu situasi dalam hidup. Jadi Anda boleh membantu dia, menolong dia untuk mendengar firman Tuhan, untuk didorong ya lewat firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Haleluya. Malam ini saya akan kongsikan firman Tuhan yang bertajuk Tambahkanlah Iman Kami. Dan ini kita ambil daripada Lukas 17. Sebenarnya message ini adalah diambil daripada Lukas 17:18, tapi memang malam ini kita tidak habiskan semuanya karena tadi pagi juga saya khotbah di gereja, saya sudah beritahu khotbah itu tidak akan habis semuanya apa yang saya sediakan. Kita akan bagikan sebagai satu lanjutan atau series ya, khotbah siri. Jadi minggu depan kita akan sambung lagi. Tapi malam ini kita akan ambil 2 poin dalam khotbah ini, tambahkan iman kami. Saya akan jelaskan ya. Sebenarnya khotbah ini saya dapat terima sewaktu saya berjalan keliling pada bulan Februari dulu. Saya berada di Sabah dan saya ada banyak waktu untuk membaca firman Tuhannya. Memang kalau saya di sini baca firman Tuhan itu adalah satu keutamaan dalam hidup saya ya. Tapi kalau saya traveling, karena aktivitas kita dalam traveling itu beda daripada kalau kita ada di rumah. Jadi kalau traveling itu kita ada banyak waktu free ya, free time. Jadi saya luangkan waktu itu untuk baca firman Tuhan ya. Saya orang yang suka berada di dalam rumah hanya kalau ada hal penting saya akan keluar bertemu dengan kawan, pelayanan dan semua. Tapi kalau tidak ada pelayanan saya akan tinggal di dalam rumah atau di dalam ya tempat di mana saya tinggal dan luangkan banyak waktu untuk baca firman Tuhan ya, baca. Jadi sewaktu saya membaca firman Tuhan pada waktu itu sampai di dalam Lukas, buku Lukas 17-18 ini, saya sampai ke firman Tuhan di ayat 5 pasal 17 ini. Murid-murid Yesus atau para rasul Yesus berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Jadi di situ saya mulai bertanya soalan, apakah jawaban Yesus dan bagaimanakah untuk iman kita ditambahkan? Dan saya cari-cari seolah-olah susah mendapat ya, tapi saya baca lagi, ulang lagi, baca, dan seolah-olah firman Tuhan ini terbuka kepada saya dan saya kutip daripada pasal 17-18 ini, kutip ya jawapan-jawaban kepada soalan mereka untuk menambahkan iman mereka, ataupun kebenaran, prinsip-prinsip atau principles dalam firman Tuhan untuk menambahkan iman kita. Jadi ini saya mau kongsikan kepada kita di dalam khotbah siri saya pada waktu ini ya. Dan mari kita baca dulu di dalam Lukas 17 dari ayat 1 hingga 4, karena itu menjelaskan kenapa para rasul, para murid Yesus meminta Yesus untuk menambahkan iman mereka. Ayat 1 hingga 4 menjelaskan. Alright, kita baca ayat 1 hingga ayat 4. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. 2, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ayat 3, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. 5, lalu kata para rasul itu kepada Tuhan,
tambahkanlah iman kami. Jadi itu menjelaskan kenapa Rasul-Rasul Yesus meminta Yesus untuk tambahkanlah iman kami. Jadi di ayat 1 hingga 2 ini dia berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Kalau dalam bahasa Inggris, it is impossible for offenses not to come, ya. But offenses must come. Atau penyesatan dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini, tapi bahasa Inggris offenses maksudnya penyesatan, maksudnya itu offenses sesuatu yang menyakiti kita atau membuatkan kita kecewa, ya. Hal-hal atau situasi yang membuatkan kita kecewa, being offended. Alright? Dan kata Yesus, kalau tapi celakalah bagi orang yang mengadakannya atau yang membawa kekecewaan, yang membawa kesakitan atau kekecewaan kepada seseorang. Ya, katanya lebih baik jika sebuah batu kilangan itu diikat pada lehernya dan dibuang ke laut, tenggelam, ya. Jadi maksudnya ini hal yang serius, ya. Penyesatan terjadi ataupun sesuatu situasi, hal-hal yang terjadi yang membuatkan kita lemah, kecewa, itu pasti akan datang. Maksudnya kadang-kadang ada satu musibah yang datang, satu masalah yang datang, problema yang datang, mungkin tantangan yang datang dalam hidup kita, ya, akan terjadi yang membuatkan kita lemah, membuatkan kita kecewa, yang akan seolah-olah menggugat iman kita, ya, di dalam Tuhan. Nah, hal ini biasa terjadi saudara-saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Yesus ayat 3, jagalah dirimu. Kalau saudaramu berdosa kepadamu dan dia menyesal, katanya ampuni dia. Kalau dia berdosa pun kepadamu 7 kali sehari, dan 7 kali sehari dia datang kepada kamu dan berkata aku menyesal, kata Yesus, ampunilah dia. Jadi dari situ murid-murid Yesus berkata, tambahkanlah iman kami Tuhan. Kenapa? Di dalam hal-hal atau situasi dalam hidup kita sehari-hari, banyak hal terjadi. Kadang-kadang di dalam rumah tangga pun masalah terjadi. Hubungan suami istri pun akan hal terjadi. Suatu barangkali pertengkaran, salah paham. Jadi kita kecewa dalam pekerjaan, tempat kerja, mungkin di dalam pelayanan, dalam gereja, ada perselisihan paham. Jadi ada hal yang terjadi yang membuatkan kita kecewa sehingga iman kita tergugat. Ada orang meninggalkan gereja karena hal-hal seperti ini. Ada orang meninggalkan pelayanan karena hal-hal seperti ini. Kecewa, menjadi lemah, dan dia mundur, dia hilang di dalam pelayanan. Ya, keluarga berantakan karena hal-hal seperti ini. Ya, jadi ini menggugat iman kita kepada Tuhan. Jadi karena itu para Rasul Yesus berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Supaya kalau terjadi hal-hal ini mereka tetap teguh, mereka tetap berdiri, mereka tetap melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tambahkanlah iman kami. Tapi jawaban Yesus lain, ya. Jawaban Yesus, dan ini yang saya mau kongsikan kepada kita pada malam ini. Ada 2 poin, ada 6 sebenarnya yang saya mau kongsikan, tapi malam ini kita akan ambil 2 poin dengan masa yang kita ada. Alright, waktu yang kita ada ini. Nah, jawab Yesus di dalam ayat 6, Lukas 17. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, di ayat 7 sehingga ayat 10 itu sebenarnya sambungan daripada ayat 6. Itu bukan pisah, ya. Masalahnya dalam Alkitab kita, terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Inggris, Alkitab kita dipisah-pisahkan dengan cerita-ceritanya. Jadi ada tajuk-tajuk yang dimasukkan di situ. Jadi ataupun pasal-pasal yang kita dalam Alkitab. Jadi itu membuatkan kita berpikir bahwa Alkitab itu dibagi-bagikan dengan pasal-pasal atau tajuk-tajuk. Jadi kalau kita baca itu seolah-olah pikiran kita itu kan dia akan putus, ya. Dan berpikir bahwa ini satu bagian, jadi ini bagian yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Alkitab itu, setiap buku itu adalah satu gulungan, ya, gulungan yang panjang sebenarnya, dan tidak ada ayat-ayat dibagikan, tidak ada pasal-pasal dibagikan, jadi ceritanya itu terus. Jadi saudara, saya mau dorong Anda, kalau Anda baca Alkitab Anda
Anda coba baca Alkitab Anda seperti suatu buku yang tidak ada bagian, yang tidak ada dibagi dengan pasal-pasal dan juga ayat-ayat atau tajuk-tajuk. Baca terus ini, jadi pikiran kita itu akan biasa membaca Alkitab kita bahwa dia adalah suatu cerita ataupun suatu naratif yang terus ya, tidak putus-putus. Itu menolong kita untuk mengerti dan pikiran kita tidak ya lari daripada maksud yang diberikan. Jadi di ayat 6, 7 itu sebenarnya sambung ya. Ayat 7 hingga 10 itu sebenarnya disambung ceritanya. Cuma Yesus berkata, para rasul berkata, tambahkanlah iman kami. Tapi Yesus menjawab, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Alright? Jadi, tambahkanlah iman kami. Tapi kata Yesus, kalau sekiranya kamu ada iman sebesar biji sesawi saja, ya, kamu boleh berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Dia berbicara tentang iman yang memerintahkan, iman percaya yang memerintahkan, dan pohon ara itu akan taat, ataupun situasi, masalah, gunung masalah akan taat kepada kita kalau kita ada iman. Jadi ayat 7 hingga 10 Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi sebenarnya tentang iman sebesar biji sesawi ini. Dia berikan ilustrasi seperti ini atau contoh seperti ini ya. Ayat 7 kita teruskan. Kata Yesus, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. 9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi, Yesus memberikan ilustrasi tentang iman sebesar biji sesawi. Waktu saya baca ini, saya mula mengerti apa itu iman sebesar biji sesawi. Ya, apa maksudnya? Waktu saya baca ini, saya sedar bahwa iman sebesar biji sesawi itu adalah iman hamba ini, yaitu hamba yang taat kepada tuannya. Kata Yesus, masakan kalau engkau ini seorang tuan, engkau adalah bos. Jadi engkau ada hamba yang sudah kerja di ladang, sudah sepanjang hari kerja di ladang, sudah penat, sudah capek, pulang dia, dan engkau ada di situ. Waktu dia pulang, masakan engkau sebagai tuan, sebagai bos, berkata kepada dia, makanlah dulu, penat ya, penat dari ladang ya, rehat dulu, makanlah. Tapi sebagai bos itu dia tidak buat begitu. Kalau bos itu berkata, sudah sampai kamu, mari, tolong sediakan makananku, saya mau makan. Layani saya dulu sampai saya selesai makan dan minum. Dan setelah itu, baru kamu makan dan minum. Dan hamba itu akan melakukannya, karena dia seorang hamba. Seorang hamba. Dan Yesus berkata di sini, Tuhan itu tidak akan berterima kasih kepada dia. Ya, karena hamba itu sudah melakukan apa yang ditugaskan kepada dia. Tidak, dia tidak akan berterima kasih. Dia lakukan karena dia seorang hamba. Nah, Yesus berkata, demikian jugalah kamu. Demikian jugalah kamu, bukan kamu seperti bos itu atau tuan itu. Katanya, demikianlah juga kamu sebagai hamba itu, seperti hamba itu. Kita semua adalah hamba Tuhan Yesus. Jadi, untuk menjawab permintaan para rasul, Yesus berkata, tambahkanlah iman kami. Yang pertama adalah kita harus menjadi seperti seorang hamba yang memiliki iman sebesar biji sesawi. Itu iman seorang hamba itu. Dan
iman itu sebenarnya akan diaktifkan dengan sikap dia yang taat. Saat dia disuruh, diperintahkan untuk melakukan, melayani tuannya, dia tak cakap balik. Dia tak cakap apa-apa. Dia lakukan. Bos kata pergi ke ladang hari ini bekerja. Dia buat. Dia sampai pulang ke rumah walaupun sudah capek, penat. Bos kata, saya mau makan, layani saya dulu. Dia lakukan. Dia tidak membantah. Dia tidak bercakap apa-apa. Dia lakukan sehingga dia melayani Tuhan dia itu. Dan kata Yesus, demikian jugalah kamu. Kalau Tuhan perintahkan kita melakukan sesuatu, Tuhan mempunyai misi bagi kita, Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, dan kita lakukan, kita laksanakan apa yang Tuhan mau. Sebagai seorang hamba yang taat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, patuh kepada perintah Dia. Dan Yesus berkata, seperti hamba ini, setelah selesai dia lakukan tugasnya, berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, katanya. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi iman sebesar biji sesawi itu adalah iman seorang hamba yang melakukan apa yang harus dilakukan. Ini salah satu kunci, saudara, untuk kita menambahkan iman kita. Ya. Iman itu akan bertambah bukan setakat hanya kita didoakan hamba Tuhan atau pastor kita tumpang tangan doakan, terima iman. Bukan, saudara. Iman itu harus dibentuk. Dan iman itu harus dibentuk dengan sikap seperti seorang hamba yang taat kepada firman Tuhan. Yang taat kepada perintah Tuhan. Melakukan dan melayani Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Hamba ini, saudara-saudara. Jadi itu jawaban yang pertama. Ya, bagaimana iman kita untuk bertambah? Iman kita bertambah supaya kalau situasi terjadi dalam hidup kita, penyesatan terjadi atau kekecewaan terjadi, masalah terjadi, saudara-saudara, iman kita akan teguh. Nah, memang benar kalau kita menjadi seorang hamba kepada Tuhan, ya, be a servant, ya, di dalam ini sebenarnya itu salah satu kunci, karena kalau kita tidak boleh merendahkan diri untuk melayani, bukan untuk dilayani, bagaimana iman kita itu akan bertumbuh dan bertambah dalam hidup kita, saudara-saudara. Iman itu akan bertumbuh dalam hidup kita saat kita menghadapi cabaran dalam hidup kita, menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu yang pertama, saudara. Iman itu kita ada tugas yang diberikan kepada Tuhan. Kita hanya percaya kepada Dia dan kita taat, tunduk kepada Dia. Right? Itu yang pertama, menjadi sebagai hamba. Yang kedua, saudara, kita harus taat dan juga selalu bersyukur, selalu memuji. Kita teruskan dari ayat 11 sehingga ayat 19. Ada banyak ayat kita mau baca, jadi saya mau baca ya kepada kita semua ini. Ya, mungkin ada di antara kita tidak biasa baca Alkitab banyak-banyak. Saya mau dorong kita, baca Alkitab banyak-banyak. Baca Alkitab dengan suara, saudara-saudara. Ya. Dan saya mau baca bagi kita untuk memberikan contoh juga kita bagaimana kita baca. Sekarang saya buat pusingan pembacaan Alkitab saya lagi setiap hari, dan saat ini saya baca Alkitab bahasa. Ya, biasa saya baca bahasa Inggris, tapi kali ini saya baca dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusir perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, apa yang kita belajar daripada porsi ini, porsi firman Tuhan ini adalah kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ini salah satu lagi cara untuk kita iman kita ditambahkan, saudara-saudara. Nah, cerita ini ada 10 orang kusta bertemu dengan Yesus waktu mereka melihat Yesus lewat dan berteriak untuk Yesus menyembuhkan mereka. Dan Yesus tidak ulurkan tangannya atau perintahkan mereka sembuh atau tumpang tangan atas mereka, tapi Yesus memberikan satu perintah untuk mereka memberikan atau membawa diri mereka, tunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Karena itu menurut hukum Taurat di dalam buku Imamat dari pasal 13, 14, ya, bagaimana orang kusta ditahirkan. Jadi harus membawa diri, mempersembahkan diri untuk imam-imam itu melihat bagaimana mereka ditahirkan. Dan kata itu perintah Yesus kepada mereka, pergi bertemu dengan para imam-imam. Tapi katanya sementara mereka jalan ke sana, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Dan mereka sembuh. Tapi yang satu ini, orang asing dipanggil ini, yaitu orang Samaria, orang Samaritan, dia lihat dia sembuh, lalu dia kembali kepada Yesus dan memuliakan Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih, bersyukur. Dia kembali kepada Tuhan untuk bersyukur. Ini seperti pada hari ini kan, banyak orang kadang-kadang didoakan, mereka menerima berkat, menerima kesembuhan, mereka menerima jawaban doa, mereka datang gereja, mereka bertemu dengan gembala, pemimpin gereja, atau mereka rajin datang gereja karena mereka ada pergumulan, mereka berdoa. Sudah saat mereka menerima berkat, saat mereka sudah disembuhkan, mereka tidak kembali lagi ke gereja, ya, tidak berterima kasih. Jadi ini berbicara tentang kehidupan yang bersyukur, kehidupan yang memuji-muji Tuhan, saudara-saudara. Karena ada efek dalam iman kita kalau kita hidup di dalam bersyukur dan hidup di dalam memuji-muji Tuhan. Nah, di ayat 19, saat orang ini datang kepada Yesus, orang asing ini, orang Samaria ini datang kepada Yesus dan berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada dia, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ini satu hal yang penting sekali, ya. Karena mereka taat atau patuh kepada perintah Yesus untuk pergi bertemu dengan imam-imam, mereka disembuhkan. Jadi kepatuhan, ketaatan kepada firman Tuhan itu boleh membuatkan kita mengalami mujizat. Boleh membuatkan kita mengalami kesembuhan karena kita taat kepada perintah Yesus. Orang yang kering tangannya, Yesus kata, ulurkan tanganmu. Dia ikut perintah Yesus. Dia ulurkan tangannya dan tangannya menjadi sembuh. Orang buta, Yesus letakkan tanah liat ke atas matanya. Dan Yesus berkata, pergi untuk mencuci matamu di kolam Siloam. Lalu dia pergi dan matanya menjadi sembuh. Jadi kalau orang yang taat kepada perintah Yesus disembuhkan. Naaman diperintahkan untuk merendamkan diri di sungai Yordan. Dia disembuhkan daripada penyakit kustanya karena dia taat kepada firman Tuhan. Jadi ketaatan, kepatuhan kepada perintah Tuhan membuatkan kita mengalami kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Tetapi ada sesuatu lagi yang lebih jauh daripada itu, saudara-saudara. Yang orang Samaria ini alami. Dia datang memuliakan Allah, dia datang berterima kasih, dia datang memuji-muji Yesus, dia datang memuliakan Tuhan Yesus. Kata Yesus, berdirilah, pergilah, karena imanmu sudah menyelamatkan engkau. Maksudnya, kalau kita hidup di dalam bersyukur, hidup di dalam memuji-muji Tuhan saat kita sudah disembuhkan, kita sudah menerima berkat, kita sudah menerima penerobosan, kita akan boleh
menyimpan, ya, untuk terus sembuh, terus diberkati, terus hidup dalam penerobosan saudara. Ya, ketaatan itu hanya satu langkah untuk kita mengalami perkara luar biasa. Tapi bersyukur, hidup bersyukur, memuji-muji Tuhan membuatkan kita tinggal di dalam berkat Tuhan, tetap di dalam berkat dan kuasa Tuhan. Memuji Tuhan itu membuatkan kita ingat akan kebesarannya. Memuji-muji Tuhan, bersyukur itu membuatkan kita ingat tentang kebaikan Dia. Dan itu membuatkan iman kita menjadi bertambah dan menjadi besar, saudara. Jadi di dalam segala masalah, problema, tantangan, ujian yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berdiri karena iman kita dikembangkan, iman kita diteguhkan saat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau hujan kita bersyukur, kalau panas kita bersyukur, haleluya. Kalau kita punya ekonomi turun kita bersyukur, ekonomi naik bersyukur, haleluya. Kalau ada masalah datang kita sentiasa memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena itu akan mengingatkan kita bagaimana besarnya Allah yang kita sembah dan kita percaya. Haleluya. Jadi ini dua perkara, saudara, yang saya lihat menjawab permintaan kepada para rasul Yesus yang berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Saudara-saudara, penting untuk kita tetap di dalam Tuhan. Penting untuk kita hidup di dalam hal ini menjadi sebagai seorang hamba, menjadi orang-orang yang terus memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu membuatkan iman kita akan bertambah. Kita tetap dalam Dia, tinggal di dalam Dia, melekat kepada Dia di dalam kehidupan kita, saudara. Dan itu akan memimpin kita kepada iman kita yang akan menjadi teguh. Saudara, kalau kita berdepan dengan masalah, kalau kita melakukan hal-hal ini, kita akan tetap di dalam Tuhan dan kita akan mengalami suatu kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Kita akan sambung yang lain minggu depan, saudara-saudara, untuk mendorong kita bagaimana iman kita akan diteguhkan dan akan berdiri di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mau juga berdoa dan minta seperti para rasul-Mu yang berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan, kami mau menjadi seperti hamba yang mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kami mau menjadi orang Samaria, orang asing yang disembuhkan dari penyakit kusta, yang kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan yang dia sudah terima. Bapa, biarlah Engkau tambahkan iman kami supaya waktu-waktu penyesatan, kekecewaan datang dalam hidup kami, kami akan berdiri teguh karena iman kami sudah menjadi besar, menjadi teguh. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu. Mungkin ada yang mengalami situasi dalam hidup mereka, mungkin ada yang ada pergumulan dalam hidup mereka, mungkin yang memerlukan kesembuhan, mungkin yang memerlukan mujizat Bapa. Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau berikan mereka penerobosan, Engkau curahkan kuasa-Mu dalam hidup mereka ya Bapa, sehingga situasi dalam hidup mereka berubah, sehingga mereka disembuhkan, sehingga ikatan iblis dipatahkan dalam hidup mereka, segala belenggu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati kami sepanjang minggu ini. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa, amin dan amin. Amin. Shalom saudara-saudara, kita akan jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amen dan amen.